Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur sekali untuk anugerah Tuhan yang memberikan hari yang baru, dapat menikmati anugerahnya yang melimpah. Saat kita diberikan kesempatan, maka kita bersyukur untuk bisa merenungkan kebenaran firman-Nya, menantikan suara Tuhan di hari yang baru. Marilah kita meminta pertolongan daripada Tuhan, supaya Ia berkenan menolong kita dan memberikan pengertian. Bapa di dalam surga, berilah kami hikmat yang daripada Engkau, supaya kami mampu memahami isi hati Tuhan, dan kami mengerjakan semua yang Engkau kehendaki, sehingga kami selalu mempermuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Namun sebelum kita membaca, kita mau melihat sebenarnya tujuan Yakobus menuliskan surat ini bukan ingin berkata bahwa manusia dapat diselamatkan karena melakukan perbuatan baik. Karena ketika kita membaca surat Yakobus, begitu banyak nasihat-nasihat yang ia lakukan, perbuatan-perbuatan yang harus kita kerjakan. Tetapi itu semua ia katakan bukan berarti kita melakukan sesuatu yang baik supaya kita bisa datang kepada Allah. Tetapi karena kita orang-orang beriman, maka kita harus melakukannya. Saudara yang terkasih, ketika Yakobus menulis surat ini sekitar tahun 40 atau tahun 45 Masehi, maka ia bertujuan untuk menguatkan orang-orang yang berada dalam konflik dalam lingkungan sosialnya. Karena mereka sering memperdebatkan antara iman dan perbuatan. Sehingga Yakobus selalu menekankan kepada mereka bahwa Allah itu sungguh adalah Allah yang beranugerah dan penuh dengan belas kasihan. Dan kita umat-umat yang dikasihinya harus berjuang untuk melakukan apa yang terbaik sebagai ucapan syukur. Dan sekitar 18-20 tahun setelah ia menuliskan surat ini, akhirnya ia mati martir. Maka marilah kita membaca dan belajar firman yang Tuhan titipkan kepada dia. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara yang terkasih, berkata-kata dengan cepat tentu akan membawa kita kepada banyak sekali kemungkinan. Tetapi berkata-kata dengan cepat, tidak berpikir dalam-dalam, tidak berpikir panjang, akan membawa manusia kepada sebuah kesalahan. Dan tentunya kesalahan yang dilakukan oleh manusia tentu akan menjadi konflik bagi sesamanya. Sehingga penting bagi setiap orang percaya untuk memikirkan apa yang ia harus katakan. Penting untuk setiap orang percaya menimbang-nimbang apa yang harus ia sampaikan kepada banyak orang. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita sesungguhnya adalah gambaran dari apa isi hati kita. Saudara yang terkasih, Yakobus mengingatkan kita untuk kita semakin peka mendengarkan banyak informasi, mendengarkan suara teman-teman kita, mendengarkan sekeliling kita. Tetapi kata-kata yang kita dengarkan tidak langsung kita sampaikan. Inilah penting untuk kita menyaring hal apa yang harus kita katakan, hal apa yang harus kita simpan. Dengan teknologi yang begitu canggih zaman ini, begitu banyak orang mengumbar isi hatinya di sosial media. Bahkan banyak orang yang berujung pada pertikaian, dan pertikaian itu tidak berujung sampai saat ini. Karena apa? Karena begitu banyak orang yang tidak tahu menempatkan kata-kata. Saudara yang terkasih, kata-kata yang sia-sia sangat erat hubungannya dengan amarah atau kemarahan. Namun, kenapa Yakobus berkata, amarah manusia tidak mendatangkan kebenaran? Karena sesungguhnya ketika kita
marah hanya karena ingin meluapkan isi hati kita, maka sesungguhnya kita bukanlah orang-orang yang mengerjakan kebenaran. Kita hanya ingin memuaskan isi hati kita, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara yang terkasih, terlihat firman kali ini seakan-akan sebuah pesan moral, tetapi kita dapat melihat bagaimana Tuhan mengasihi umat-Nya. Tuhan ingin kita disucikan lewat firman-Nya ini. Setiap hari kelakuan kita dibaharui oleh Tuhan. Perlahan-lahan kita semakin seperti Kristus yang mengerti apa yang terjadi dan mengerti apa yang harus Ia katakan. Saudara yang terkasih, marilah melihat kepada diri kita sendiri, apa yang sedang kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan. Mintalah pengampunan daripada Tuhan, maka Ia akan mengampuni kita. Rasanya berkata-kata sesuka hati itu sangat menyenangkan, dan itu hal yang sepele, tetapi Tuhan membenci perkataan yang sia-sia. Mintalah hikmat daripada Tuhan, karena Ia akan menuntun kita untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Terpujilah namanya yang terus mengingatkan kita dan menguduskan kita dengan firman-Nya. Amin. Bapa di dalam surga, sering kata-kata kami melukai hati Tuhan dan juga hati saudara-saudara kami. Tuntunlah kami untuk kami mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan lewat perkataan kami. Dalam nama Yesus. Amin.